Shalom Aleichem, salam damai daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti mengalir atas hidup saudara dan saya. Ya, jadi kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas karyanya dalam hidup kita. Dia sedang menggenapi firman-Nya. Jadi kali kesempatan ini saya mau memperlihatkan saudara reaksi daripada Nandar ini gimana ya, karena memang itu yang tersirat di dalam hatinya saudara ya. Karena begini, sering saya katakan kalau kita belum berpindah gitu, belum berpindah daripada dunia ini kepada kerajaan Allah ya, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 5 itu, bahwa kita harus dilahirkan kembali ya. Orang yang mempelajari firman Tuhan itu kalau tidak dilahirkan kembali dia nggak akan mengerti. Jadi ini semua adalah tanggung jawab bagi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi kita tidak bisa kita tidak bisa berpangku tangan atau apatis dengan situasi ini saudara ya. Karena apa? Tuhan sudah sering bekerja gitu. Pada seseorang itu Tuhan sudah sering bekerja. Tetapi karena ketakutan kita untuk menyampaikan kebenaran ya, sehingga tidak ada yang mencerahkan ketika Tuhan bekerja. Itu. Tetapi kita berdoa ya supaya Tuhan gerakkan, seperti banyak juga yang dijamah oleh Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan memberikan kasih kepada orang-orang yang ragu-ragu. Karena firman Tuhan berkata bahwa berbelas kasihanlah engkau terhadap orang yang ragu-ragu ya, sama engkau dengan menarik mereka daripada api itu. Jadi kalau perselisihan itu saudara, itu harus tetap ada ya. Karena di dalam ini ya, di dalam Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 14 ya. Dan kepada Kejadian 3 ayat 14. Oke. Maka berfirman telah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal ini, terkutuklah engkau di mata segala binatang liar, ternak, ternak segala. Aku akan menaruh permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mematuk tumitnya. Jadi kalau kita lihat di sini, duluan diremukkan kepalanya. Kalau kita tidak duluan meremukkan kepalanya, maka dia akan memagut tumit kita sehingga kita tidak sampai di pagutnya tumit kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Jadi di sini gambaran semua saudara bahwa kekristenan itu ya, Tuhan itu mengajak kita berjalan ya. Ada proses yang kita lalui ya. Jadi ini kedua ini, keturunan ular ini dengan keturunan Hawa ini, Adam ini selalu bermusuhan gitu. Selalu saling saling membuat supaya masing-masing tidak memenuhi aksinya gitu ya. Itu jadi jelas kalau kita adalah keturunan Hawa gitu. Keturunan Hawa ini yang selalu diremukkan, walaupun Tuhan sudah tunjukkan seperti Bapak yang kita lihat ini
ya, dia selalu gitu. Jadi di dunia ini ya memang setan yang berkuasa. Nggak usah dulu kita bingung dengan apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar ini, saudara ya. Nggak usah kita bingung ya. Karena memang kalau kita di dunia spiritual itu ya, di dalam alam gaib itu memang setannya itu berkuasa gitu ya. Setan itu juga tahu gitu, tahu dia apa yang terjadi, makanya dia selalu ingin menggagalkan gitu pekerjaan Tuhan ini, karena setan itu adalah penentang daripada kebenaran. Penentang dari kebenaran. Jadi ketika orang mau datang pada kebenaran itu, memang setan itu gelisah. Saya sudah alami, ketika orang sudah mau dijamah oleh Tuhan, setan itu takut dia keluar daripada diri manusia itu, ya. Karena selama ini dia sudah berdiam di dalam, sehingga dia upayakan dari yang lain itu supaya bisa datang. Supaya orang tidak datang kepada Tuhan, itu sudah wajar sekali. Makanya kita harus mengenal kepada siapa kita menyembah. Gitu saudara. Jadi coba kita dengarkan sedikit apanya. Kalau semua nanti bisa nggak selesai saudara ya. Adonai Eloheinu melek haolam. Marilah kita simak ya gejolak batin beliau tentang pencarian kebenaran beliau ya. Gejolak batin beliau ini setelah beliau ya mendapatkan beberapa referensi ya atas gejolak batin tersebut. Salah satunya adalah buku Jesus and Muhammad ya. Sekali lagi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak ya, Pak Jufri ya, untuk memaparkan bagaimana kronologis di dalam sebuah gejolak batin yang saat ini Bapak alami. Ya mulanya kan begini Pak, saya itu kan pernah belajar spiritual. Maaf ya kalau seandainya saya tuh penyusunan kalimatnya kurang rapi, ya harap di ini saja ya, artinya bisa dipahami gitu kan Pak ya, bisa dipahami. Jadi saya tuh bisanya sampai mengetahui tentang keilmuan kristologi ini karena saya pernah ada pengalaman masuk ke spiritual, kemudian saya bermimpi. Bermimpinya itu saya ketika pada waktu itu saya kan sedang nyetir mobil gitu ya, tiba-tiba mobil saya itu belok ke kiri, kemudian lihat di sebuah kompleks itu, akhirnya saya parkir di depannya, akhirnya di depan parkir di sebuah depannya, saya parkir. Pas begitu saya parkir itu, kok dalam mimpi saya itu baru kali ini saya tuh melihat kompleks perumahan itu indah banget, asri banget, dan merasa saat itulah saya tuh merasa sejuk. Dan tiba-tiba ada dari pondokan ya, semacam kayak pesantren lah, tiba-tiba turun seorang ibu ya, seorang ibu yang rambutnya pendek, kemudian akhirnya dia membawa kayak macam buku lah. Nah saya sudah artinya ada ini saudara. Jadi apa yang dikatakan di Yoel, kita tengok dulu di Yoel 2 ya. Kemudian daripada itu aku akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, itu sudah dialami Bapak ini. Kepada semua orang Tuhan curahkan rohnya. Kepada semua orang maka akan terjadi banyak mimpi-mimpi. Kita banyak lihat sekarang bahwa orang berjumpa sendiri dengan Yesus gitu. Kenapa Yesus yang dijumpai orang? Enggak lari daripada apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 itu, bahwa
Yesus itulah Allah yang kelihatan. Wujud daripada kuasa itu firman itu. Firman itulah kedengaran. Dan firman yang menjadi manusia. Jadi firman itu menjadi manusia. Jadi manusia itu yang kelihatan untuk melakukan firman itu. Maka dia disebut anak Allah. Ini kan sistem, makanya kesaksian gitu. Kesaksian ada 3 kesaksian di surga. Bapa, firman dan roh. Nah ini. Jadi ini saudara, jadi Tuhan sudah memberikan kerjanya gitu bagi setiap orang yang ragu-ragu, ya, karena Tuhan sudah melihat hati. Tapi ini hanya tinggal daripada kesiapan para hamba Tuhan yang dekat kepada Bapa ini. Karena berbelas kasihanlah engkau kepada orang yang ragu-ragu, ya. Kebetulan saya jauh dari dia. Kalau saya dekat, saya pasti tempuh ini. Itu saudara, ya. Karena saya sudah membelakangi apa iman saya dulu, apa yang saya percayai dulu, ya. Karena kita hidup sebagai manusia baru, manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu saudara. Jadi Tuhan sudah bekerja, dia mencurahkan rohnya. Orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Apa dikatakannya? Bapak ini mengalami damai sejahtera. Bapak ini mengalami sukacita. Menjebak bahwa buku yang dibawa itu adalah Injil. Tiba-tiba saya itu, ibu itu menghampiri saya, kemudian ngomong sendiri, menawarkan sama saya, Anda mencari kebenaran, inilah jalan kebenaran. Nah, akhirnya pas begitu saya tuh dalam hati itu, lah ini si orang-orang Nazaret. Dalam hati saya sebelumnya saya bermimpi itu belum pernah kata-kata saya itu mengeluarkan Nazaret. Nah, akhirnya satu ketika, ini singkat cerita ya, saya kan tidak tersusun rapi nih Mas Andrea. Yes. Nah, jangan di sini, jangan mengganggu. Sudah pas begitu bermimpi ketemu dengan seorang ibu, Nazaret. 3 tahun kemudian saya nyata, artinya ketemu dengan seseorang dalam. Nah, begitu lama prosesnya saudara. Bapak ini ketemu dengan seseorang, kita lanjutkan. Itu juga dalam mobil, ya enggak. Dibawalah ke sebuah perguruan, tanya jawab di situ. Dan kemudian saya dikasih buku, ini singkat cerita aja nih Mas Yonandar. Dikasih buku, ya enggak, ini seperti bukunya Yesus Version, terus Islamic Invasion, terus orang-orang yang murtad dari Islam itu kayak macam dari Kalimantan itu siapa yang orang Muhammadiyah? Aduh, saya kurang tahu siapa namanya. Siapa sih itu? Amri tuh. Amri. Nah itu saya baca, ya enggak, kata si pendetanya, dia pendeta atau bukan saya enggak tahu ya. Anda mau baca? Ya saya mau baca. Dan mau baca sampai tuntas? Ya saya mau baca. Akhirnya dikasihlah buku itu, Mas. Buku ini ya buku ini ya. Buku Invasion Yesus vs Muhammad itu. Yang dia kasih buku itu ada sekitar 5 atau berapa. Saya baca. Dan yang pernah saya baca itu, yang buku-buku yang saya baca itu, artinya yang selama kehidupan saya pernah saya suka dengan salib, itu masuk semua itu, Mas. Artinya connect semua itu dengan yang pengalaman saya ini. Iya, connect semua itu yang pernah saya baca itu. Nah, akhirnya ya setelah begitu kok saya lebih condong ke Kristen. Argumentasi saya itu, logika saya itu lebih ke Kristen. Nah, bahkan akhir-akhir itu saya tuh kayaknya tuh dengan Islam tuh kayaknya tuh kurang simpatik gitu, Mas. Iya. Secukuplah begitu Mas. Ini sebetulnya banyak cerita, cuman saya tuh kalau untuk menyusun kalimat kemudian suruh bercerita saya nggak bisa. Iya. Oke. Ya tolong diindukan aja di apa sih di. Iya. Kita ambil sebuah ini aja Pak ya. Jadi sebuah pokok permasalahan. Yang jadi pokok permasalahan itu adalah pandangan Kristen terhadap Islam. Pandangan Islam terhadap Kristen dan pandangan Alkitab terhadap kekristenan dan tentang ketuhanan, ya kan? Inti dari sebuah agama, inti dari sebuah ajaran adalah ketika mengenali sosok yang disembah, mengenali kitab sucinya, apakah ajaran
agamanya itu sesuai dengan kitab sucinya? Apakah ajaran agamanya itu sesuai dengan titah nabinya atau rasulnya? Begitu kan? Baik di dalam perspektif kekristenan maupun Islam, Yesus HaMasyiah adalah seorang nabi. Jadi sekarang kita masuk kepada inti permasalahannya. Jadi saya ingin mendengar unek-unek Bapak, gejolak batin Bapak terkait menurut Bapak konsep ketuhanan itu seperti apa gitu kan? Atau Bapak ragu tentang ketuhanan Islam, atau justru Bapak tertarik dengan ketuhanan di dalam konsep Kristiani? Kalau masalah konsep ketuhanan, saya lebih artinya argumentasi saya itu lebih kuat ke Islam, ketauhidannya gitu ya, enggak? Lebih logika, lebih ini gitu ya. Cuman ini saya kok ini saudara, memang kalau secara logika manusia ya, manusia itu lebih mendengar apa kata orang, apa kata logika. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu sebenarnya di luar daripada surga, ya. Apa yang dimaksudkan roh? Karena roh ini bertentangan dengan daging, gitu. Jadi logika itu berasal dari daging. Nah, makanya kalau kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus, tidak dilahirkan kembali, kita lebih condong kepada logika. Nah, makanya iman itu timbul, itu mujizat, itu pemberian Tuhan, iman itu saudara ya. Jadi nggak usah kita heran. Makanya Tuhan itu berkata bahwa kita datang kepada orang yang sudah memang terpuruk, ya, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang miskin. Kita nggak bisa datang kepada orang yang kaya. Kaya maksudnya di sini kaya dengan logika, kaya dengan pengetahuan. Ya, kita datang kepada orang yang hancur, orang yang remuk redam. Ketika logikanya itu habis. Itu. Hanya orang yang seperti itu yang bisa, saudara. Karena selama logikanya, selama dia masih bisa bangkit dengan logikanya, dia tidak akan bisa datang kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika logikanya seperti saya habis, ya, itu saya datang kepada Tuhan. Makanya nggak bisa disamakan logika dengan Tuhan, karena Tuhan itu ada di dalam hati gitu. Jadi bagaimana di dalam hati ini kasih itu, ya, konsep ketuhanan. Gimana konsep ketuhanan? Kalau kita hanya berkata tidak ada ilah selain daripada Allah, semua juga tahu. Saya sebagai orang Kristen memang tidak ada ilah lain daripada Tuhan. Kalau pengertian Allah itu adalah Tuhan, ya, tidak ada, jangan ada ilah lain. Makanya kalau orang Yahudi, ya, seperti di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu, bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah Israel bahwa Tuhan kita itu adalah ilah kita. Tuhan itu adalah ilah kita. Ya, dan Tuhan itu Ehad, Esa. Tuhan itu yang Esa, bukan ilah. Ya, artinya raja itu, Tuhan itu Esa. Maka Yesus Kristus itu mengatakan bahwa Dia raja di atas segala raja. Memang banyak raja. Raja-raja di dunia ini banyak. Tetapi Dia raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan. Jadi kalau Dia di atas segala raja ini, siapa Dia? Ya. Makanya kita tidak bisa membaca Alkitab itu sepatah. Seperti apa yang memang disesatkan oleh Nandar ini setiap orang, dengan dia berkata dia bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Nanti kuambil nanti ayatnya, coba artikan ini bahasa Ibrani, nggak bisa.
Nah, dia hanya mengutip karena beberapa apa saya koreksi dia bahwa memang apa yang dikatakan Ahmad Dedat, apa yang dipertentangkan, apa yang di terakhir ini dia mengatakan bahwa Yesus itu kawin sesuai dengan Al-Quran, bahwa Allah itu memberikan istri-istri kepada nabi-nabi. Nah itu. Jadi dia mengutip itu bahwa itu Yesus itu kawin. Hanya seperti itu, saudara. Ya, jadi dia memang nggak takut gitu dengan tipu daya dia untuk menyesatkan orang lain. Dia nggak takut. Maka akhirnya nanti ya kita lihatlah ya gimana nanti ya. Karena beberapa orang yang ini ya, orang yang memang Tuhan nanti sudah dilihat bahwa dia ini memang nggak bisa lagi untuk menerima keselamatan itu seperti Moko Ginta, ya sebelum dia terima keselamatan itu mati, memang dia neraka itu. Ya, seperti juga ada perempuan itu ya, yang orang Cina itu jadi ustazah itu, ya mati dalam perjalanannya, tabrak dia. Juga Ahmad Dedat nggak bisa lagi dilihat Tuhan, nggak bisa lagi dia sudah penuh gitu dengan kuasa-kuasa setan itu. Tapi kalau Tuhan lihat masih ada harapan supaya dia bertobat, Tuhan masih perpanjang umurnya gitu. Karena umur itu adalah haknya Tuhan. Tuhan itu melihat hati, apakah kita masih bisa diselamatkan. Kita dengar lagi apa yang dikatakan Nandar. Impian itu sangat mengganggu sekali gitu loh Mas. Mengganggu dengan argumentasi saya sepertinya. Kayak saya misalnya sini kerja kemudian kok suruh sholat. Nah apalagi saya pernah lihat YouTube-nya Saifuddin Ibrahim itu kayak sangat repot, sangat melelahkan jadi orang Islam itu. Itu sangat masuk banget sama saya itu Mas. Masuk, memang repot melelahkan jadi orang Islam itu. Enak banget sih kayaknya jadi orang Kristen itu kayaknya tuh simple ya. Ke gereja semau-maunya, kemudian kok ada yang menanggung jawab sepertinya Yesus Kristus. Sementara kita ini kan Nabi Muhammad itu kan dia sendiri tidak bertanggung jawab dalam ininya gitu ya, enggak. Bahkan dia sendiri pernah ada tanya jawab di pengajian Pura Sewu itu tidak ada jaminan gitu ya. Tapi kalau di sini kan sudah ada jaminan, sepertinya kayak kita begini Mas ya. Saya ini mau menghadap ke presiden, paling tidak itu kan ada yang mewakili atau begini lagi lah. Artinya apa, dekat, sesungguhnya Tuhan itu, Allah itu dekat di urat nadimu. Di sini saya punya persepsi begini, semacam kayak orang yang dekat dengan Allah itu kan Yesus. Nabi Muhammad itu kan manusia biasa dan kemudian jaminannya juga tidak jelas gitu kan. Saya berisi artinya di sini tuh punya argumentasi seperti ini muncul gitu Mas. Tiba-tiba muncul. Iya, kalau orang Kristen itu kan punya ada yang membawa lah, yang bertanggung jawab. Ini argumentasi saya seperti mendapatkan begini belum lama, paling baru seminggu ini Mas. Oke. Baru seminggu ini. Kita ambil ya, apa namanya itu, argumentasi atau pemikiran Bapak yang barusan dipaparkan itu. Pertama mengatakan bahwa apa itu Nabi Muhammad SAW dengan Yesus yang paling dekat ya dengan Yesus dengan Allah, dengan Tuhan itu adalah Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menjamin sebuah keselamatan. Ya begitu. Kemudian yang ketiga atau keempat? Ketiga mengatakan bahwa kita itu capek ya, sementara mereka ibadahnya apa namanya itu semaunya begitu kan. Oke. Yang pertama yang perlu kita ketahui Pak ya, di hari kiamat itu orang yang mempunyai otoritas juru selamat terbesar Al-Kubro itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Yeshua HaMasyiah itu
tidak berkuasa, ya. Tidak berkuasa ya menghakimi seluruh manusia. Hanya terbatas kepada 12 suku Bani Israel. Ya, sebentar saya bukakan ayatnya Pak ya, biar lebih ini. Sambil saya bukakan ayatnya, sebentar ya Pak. Saya capek Mas, apa artinya Oke. mencari ini tuh. Oh iya Pak, tadi pinjam yang Alkitabnya biar lebih mudah. Ini. Iya. Bukan ini, yang HP. Ntar dulu, di sini aja Pak, nggak apa-apa. Ya baru saya melihat mencari kebenaran lewat YouTube itu. Kalau saya mau masuk ya. Iya. Saya ini sudah lama nih Mas mencari, kan melihat YouTube di perdebatan karena baca buku sudah malas. Akhirnya situ kepengen lihat YouTube yang kira-kira tanpa baca saya tapi bisa mendengar gitu kan. Iya. Ini ya Allah, saya tuh kapan bisa ketemu dengan kristolog ini? Kepengen banget dengan kristolog ini. Dengan siapa? Oke. Muka Ginta kayak siapa? Kayak pengen pernah saya mau datang ke pesantrennya Nababan. Begitu, masya Allah. Ya Boleh. boleh. Saya ketemu Iya. tanpa disengaja. Iya begitu. Ini salah satu. Kehendak Allah. Iya, kehendak Allah Pak. Iya, untuk menjaga keimanan saya jangan sampai Betul, insya Allah ya. Allah menolong kita. mengganggu banget ini Iya. setan ini. Mas. Oke, masya Allah. Iya, ini setan. Makanya saya menganjurkan kepada Bapak agar menghindari saja. Menghindari apa? Menghindari perdebatan atau diskusi-diskusi itu. Perdalam aja akidah, ya zikir, banyak zikir. Tapi kalau saya cuma hanya melihat atau mendengarkan yang dari versi kita Islam saja itu kan di sini kan tidak objektif dong. Mas. Iya, boleh kita memperbandingkan. Makanya tujuan saya ke sini itu untuk ya memperbincangkan hal ini. Nah, di hari kiamat nanti Pak, yang mempunyai otoritas menjadi juru selamat bagi umat manusia itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam perspektif Islam inilah yang disebut dengan syafaatul kubro, syafaat yang besar. Jadi nanti di padang mahsyar setelah ditiup sangkakala itu, maka manusia berbondong-bondong Pak. Manusia itu berada di padang mahsyar. Matahari mendekat, ya. Amal. Oh, nandar. Jadi ya ini maaf lah ya. Kalau saya menilai agama saya dulu adalah dongeng aja gitu. Saya nggak ada bedanya saya lihat dengan dongeng. Seperti di hadis itu mengatakan bahwa dengan memakan 7 buah kurma itu tidak mempandi racun, kan dongeng itu. Sama dengan dongeng-dongeng dengan nenek moyang dulu bahwa dikatakannya kalau kau nanti berdusta tumbuh nanti jagung di hidungmu itu. Dongeng-dongeng aja gitu. Tetapi tidak memiliki pengertian sama sekali. Kalaupun ada di dalam Markus 16 itu mengatakan sekalipun engkau meminum racun maut, ini kan perumpamaan. Ya, contoh orang-orang sudah murtad itu disuruh lagi dia baca ayat-ayat apa itu. Ini kan sudah meminum racun maut. Tetapi engkau tidak mendapat bahaya. Karena maut artinya itu adalah maut yang membawa kita atau spirit daripada si setan itu. Ajaran setan itu sempat terminum kita. Ya, sempat kita jatuh lagi di dalam dosa itu. Tapi kita tidak mengalami bahaya karena sudah kita diselamatkan. Iman yang sudah Tuhan berikan itu tetap akan bangkit. Orang benar itu 7 kali jatuh tapi dia bangkit. Itu. Jadi ini mengandung pengertian. Jadi kalau mereka apa pengertiannya? Ya, apa pengertiannya? Gitu. Jadi dia selalu ingin membalikkan gitu, karena memang si ular itu, kenapa lambangnya ular? Memang pintar ya berbicara. Ya, apa dikatakan Ustadz Kristologi? Makhluk ular ini, ya, umat ular ini
Dia mengutip bahwa di dalam Matius itu dikatakan bahwa cerdiklah engkau seperti ular, tulus seperti merpati. Seperti, berarti dia bukan ular. Karena seperti, cerdiknya itu yang kita ikuti. Karena apa? Kita nggak boleh ya seperti ini. Ya, kita nggak boleh kalah dengan kecerdikannya itu, dengan ularnya itu, dengan mulut lidahnya yang suka memutar-mutar itu. Ya, itu. Kalau kita enggak, kita bukan mau membelokkan, nggak pernah kita urusi dengan Al-Quran itu, nggak pernah. Ya, paling kita berargumentasi dengan itu, tetapi tidak kita simpang siurkan maksudnya gitu. Jadi kalau Alkitab itu memang harus dengan roh, itu jelas dikatakan Tuhan. Mengartikan Alkitab itu seperti di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu. Maka engkau yang menjadi saksi, mulai Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun, ya, tapi Sinandar ini mengatakan Roh Kudus itu Muhammad. Tapi dia juga membantah Al-Quran itu mengatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Berarti Muhammad itu Jibril. Tetapi memang ya, memang ular ini berputar-putar lidahnya itu gitu. Jadi kena hipnotis orang-orang yang tidak membaca kebenaran, tidak sungguh-sungguh datang kepada kebenaran. Sebenarnya berbelit-belit gitu apa yang dikatakannya, seperti benang yang kusut gitu. Jadi yang bisa dipagut oleh ular ini, kalau orang Kristen adalah seperti, berarti dia bukan ular. Aku bilang sama kau Ustadz Kristologi, Sugi Kristologi, ya. Kalau Kristen itu seperti, karena kita memang mengimbangi sistem-sistem ular ini. Itu, ya. Dia memahami sedikit sudah berbicara berbanyak gitu. Kalau seseorang, ya, kebaikan seseorang itu atau dosanya itu akan membuat matahari itu membuat panas dan membuat peluh. Keringat itu bercucuran, ya, sehingga manusia itu hampir tenggelam karena keringatnya. Ada yang sampai paha, ada sampai pinggang, ada sampai dada, bahkan hampir tenggelam. Nah, pada situasi yang sangat genting itu, maka manusia itu berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong memohon pertolongan. Nah, berbondong-bondonglah manusia itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Adam tidak sanggup, aku nggak sanggup, begitu ya. Kemudian berbondong-bondong kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Moshe, kepada Nabi Isa atau orang-orang sebelah, orang-orang Kristen, ya, menyebutnya sebagai Yesua HaMashiach, Yesua HaMashiach, Yesus, ya, berbondong-bondong kepada Isa alaihissalam. Ketika berbondong-bondong kepada Isa alaihissalam, ya, wahai Isa, tolong kami ini, ya, berikanlah kami syafaat. Nabi Isa alaihissalam angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Dalilnya ada tuh? Ada. Gini ya, saudara ya. Perjuangan kita masuk surga itu bukan ketika kita mati. Ya. Tapi perjuangan kita masuk surga, dan bahkan surga itu kita alami, kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita nikmati surga itu ketika kita masih hidup ini. Makanya banyak orang berjumpa dengan Yesus, saudara. Saya berjumpa dan saya menikmati hadiratnya itu penuh dengan kasih. Saya mengalami bagaimana saya hidup dulu sebagai manusia yang tidak mengenal Tuhan, dan ketika rohnya masuk dalam diri saya mengalami sukacita. Saya mengalami perubahan. Yang dulu suka berzina, yang dulu suka, semua saya suka. Hal-hal dunia ini semua saya nikmati, diubahkan menjadi kejijikan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, apa yang merupakan keuntungan bagiku dulu, tetapi sekarang setelah mengenal Kristus Yesus menjadi kuanggap sampah. Aku melupakan apa yang di belakangku. Begitu terjadi perubahan. Jadi kalau kita tidak dilahirkan kembali nggak bisa. Itu. Jadi
Kenapa ini saya apakan? Supaya kalau Bapak ini melihat, ya, kuasa Tuhan turun atas dia, dia melihat apa yang saya tuangkan ini, biarlah Tuhan, karya Tuhan bekerja terus di dalam kehidupannya. Supaya dia tidak dibelit oleh, dipatuk oleh si ular ini. Itu saudara. Ya, ada di dalam hadis sahih, ya. Nanti kita lampirkan, ya. Ada di dalam hadis sahih hadisnya. Isa tidak mampu, lalu Isa merekomendasikan agar umat manusia itu datang menemui sang Periklitos, Muhammad, Ahmad, datang ke saya lucu nih, di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu dibilangnya, akulah jalan dan kebenaran. Jadi dibikinnya akulah jalan untuk Ahmed. Kalau kita lanjutkan ayat sebelumnya, ayat selanjutnya itu kan nggak nyambung gitu. Tapi dia paksakan terus gitu untuk menyesatkan orang. Gitu. Jadi dia hanya terbatas sampai di situ, tapi dia tidak ikuti mulai dari awal sampai akhirnya. Karena apa? Kerja dia memang ingin mematok tumit orang yang mau datang pada Tuhan itu. Perjuangan dia membawa orang kepada maut. Makanya di Amsal 14 ayat 25 itu, ya kalau nggak salah saya ya, ada disangka jalan lurus tapi ujung-ujungnya maut. Tanpa kita mengenal kebenaran, karena hanya Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau masalah perkataan ini saudara, semua bisa kita bolak-balikkan perkataan ini. Kalau bisa dengan perkataan yang dipahami oleh manusia, manusia itu bisa selamat. Tuhan gak perlu kirim ke Roh Kudus. Manusia ini bisa memutar lidahnya ini, membalik-balikkan fakta. Apalagi kita dihukum, kita tahu itu bagaimana prodeo, bagaimana itu pengacara itu, bagaimana memutarbalikkan permasalahan ini. Ya, itu semua bisa kalau perkataan ini di dunia ini bisa, saudara. Jadi roh kebenaran itu adalah Roh Kudus itu yang mengajari kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dia menyertai engkau untuk selama-lamanya. Muhammad bisa menyertai kita untuk selama-lamanya? Nggak bisa. Jadi versi dia aja yang diapainnya gitu. Kalau masalah Yesus untuk hanya orang yang ada, memang dia mengatakan itu. Tetapi maksud dia supaya perempuan itu, dia berkata kepada perempuan yang sakit anaknya itu bahwa aku hanya diutus kepada umat Israel. Tidak pantas anjing memakan makanan tuannya. Tetapi apa kata perempuan itu? Anjing pun makan rema-rema yang tersisa daripada tuannya, yang terjatuh. Besar imanmu ibu, maka jadilah anakmu itu sembuh seperti apa yang kau inginkan. Artinya keselamatan itu bisa diterima oleh semua orang, karena Yesus itu adalah Tuhan atas semua orang. Kita lihat saudara ya, saya coba kita lihat di dalam Yesaya 8 ayat 13 ya. Ya, ayat 13 ini, Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan, ya, bagi kedua kaum Israelit, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ya, Tuhan semesta alam itu menjadi batu sentuhan, batu sandungan kedua kaum Israel itu. Ya, karena mereka tetap tidak percaya. Apa dikatakan juga di dalam Lukas 2 ayat 34 itu, dia akan menjadi perbantahan. Di dalam Petrus dikatakan bahwa dia menjadi batu sandungan dan batu
sentuhan, mereka yang tidak taat akan tersandung. Dia menjadi batu penjuru. Jadi siapa yang menjadi batu? Dia adalah harus kamu Tuhan semesta alam. Ya. Banyak di dalam Yesaya ini bahwa dia adalah juru selamat. Tuhan itu juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Dan semua kalau kita baca di dalam Kejadian ya, sampai perjanjian lama itu ya, bahwa sistem daripada penyelamatan Tuhan itu ada yang dikorbankan supaya manusia itu bisa hidup. Ya, supaya manusia bisa hidup. Nggak gampang-gampang aja, karena Tuhan itu bukan penipu. Dia konsekuen dengan apa yang dijanjikannya. Manusia aja sebagai raja, ketika dia sudah seperti Raja Darius itu, ketika dia memateraikan, karena dia ditipu oleh bawahan dia, supaya dia membuat suatu hukum, supaya hukum itu menjerat Daniel, yang 3 kali 1 hari beribadah kepada Tuhannya, menyembah kepada Tuhannya di bumbungan rumahnya. Ya, raja yang manusia saja tidak bisa melanggar daripada apa yang sudah ditentukannya. Apalagi Tuhan semesta alam, dia bukan penipu. Semua ketetapan-ketetapan yang diberikannya supaya manusia itu mengerti dia, mengenal dia, itu harus terlaksana. Nggak sembarangan orang bisa masuk surga. Ya. Ketika kita selesai dalam dunia ini, karena dunia ini adalah persimpangan jalan, kita mau milih mana? Itu. Kalau kita menganggap najis darah Yesus yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita, kita tidak mau datang kepada, kita pasti masuk neraka. Itu saudara ya. Jadi sangat miris kita. Pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW inilah yang memberikan syafaatul kubro, ya, syafaat yang besar, sehingga manusia itu dapat ya Nah, ini dibilangnya kalau memang perkara masuk neraka atau kehidupan surga atau neraka nanti ketika kita mati ini masih bisa didoakan, itu apalagi didoakan? Ya, nggak akan ada lagi fungsinya kita didoakan kalau sudah, karena hidup ini memang adalah pilihan. Selama hidup inilah perjuangan kita kemana, apakah pikiran kita ke Tuhan atau tidak. Ya, bukan setelah kita mati ngapain lagi disyafaatkan. Buktinya selama kita hidup ini dalam ajaran mereka itu mengatakan itu salawat itu kita yang mendoakan dia. Buktinya kita semakin banyak kita doakan, semakin banyak amal kita, pahala kita. Ya, ngapain mesti didoakan? Ini kan nggak masuk logika gitu. Orang mati didoakan, tapi dibilang si Nandar ini dia pula menjadi doa syafaat, sedangkan kita disuruhnya mendoakan dia. Nah, tapi orang-orang manusia debu, manusia yang tidak mengenal kebenaran, akan terseret oleh lidah dia ini yang keturunan ular ini, saudara. Ya, kalau kita seperti bukan ular, ya, itu jadi ya supaya kita ya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan memberikan kita hikmat untuk melihat segala pekerjaan si ular ini yang ingin mematok orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, ingin membelokkan semua kebenaran itu menjadi dusta yang dilakukan mereka, dikurangi, dibilang palsu apa semua. Ah, itu. Jadi itu makanya dia makin kurus saja. Ustadz Agustan makin kurus saja dia.
Karena apa? Di sini tertekan untuk membela yang tidak benar. Takutlah akan Tuhan, saudara ya. Jadi itu saja yang mungkin saya dapat bagikan. Coba kita lihat sebentar. Kiamat itu Pak, sangkakala yang pertama kan manusia mati. Ya. Kadang orang-orang sebelah itu tidak lagi menggunakan patokannya Bible ini Pak. Patokannya hanya berlogika, berasumsi. Dia ini yang berlogika, dia ini yang berasumsi. Orang Kristen itu di dalam Petrus dikatakan nubuatan ini tidak ada sama sekali dari manusia, tetapi apa yang diilhamkan oleh Tuhan oleh pewahyuan Roh. Ya, di Wahyu dikatakan siapa yang menambahi akan ditambahkan malapetaka daripada segala yang tertulis di dalamnya. Siapa yang mengurangi akan diambil bagian daripada pohon kehidupan. Nggak ada orang Kristen yang berani. Makanya ketika ada selisih seperti juga ya terjemahan, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul itu mengenai dia memang melihatnya tetapi tidak mendengarnya, kemudian dia tidak melihatnya, ada perbedaan di situ. Tetapi sebenarnya bahasa Yunaninya itu memiliki pengertian yang luas. Dan juga di dalam Tawarik itu mengenai jumlah tahun umur daripada raja itu agak berbeda. Kenapa nggak diubah? Itu memang fatal tulisan, tapi kenapa tidak bisa berubah? Ya, sebenarnya ini Tuhan biarkan terjadi supaya memang orang melihat bahwa Alkitab itu tidak bisa diubah. Jadi jangan kita sembarangan. Kalau memang bisa diubah, ubah aja lah itu, sesuaikan aja lah tahunnya itu. Ya, seperti juga jam waktu Yesus mati, ya. Matius menulis lain, Yohanes menulis lain. Kenapa nggak bisa diubah itu? Ya, artinya ketika kita lihat perselisihan itu, kita sungguh-sungguh membacanya. Kenapa seperti ini? Ada Roh Kudus menolong kita untuk memberitahu kenapa Yohanes menuliskan seperti ini, Petrus menuliskan, Matius menuliskan seperti ini. Seperti itu baca Alkitab. Karena apa? Makanya Tuhan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh ini, alam maut tidak menguasainya. Karena apa? Tuhan sudah berikan kita Roh untuk menolong kita. Ya, kalau memang bisa diubah, kenapa disesuaikan aja lah itu, diubah aja lah tanggal yang jam-jamnya di dalam Yohanes itu supaya sama dalam Matius itu, dalam Lukas itu, ubah aja. Kenapa sampai sekarang nggak diubah? Sebenarnya ini menunjukkan bahwa Alkitab tidak bisa berubah. Ya, maka akan kita lihat kenapa seperti itu. Karena Yohanes di tempat lain berbeda waktunya. Misalnya di sini waktu jam 12 siang. Ketika saya di Papua, mungkin jam 12 di sini, di sana sudah sore. Jadi ketika saya misalnya di Papua, saya menuliskan surat ini, saya menuliskan firman ini, saya harus sesuaikan jamnya itu. Dan juga memang dulu orang tidak berpatok pada jam seperti sekarang ini ada jam digital. Orang melihat matahari. Kalau saya tuliskan misalnya saya di Papua jam 12 misalnya, tetap jam 9 kan nggak sama. Sementara waktunya itu saya masih harus perkirakan. Kalau jam 12 ini jam berapa di sana? Karena disitulah waktunya. Kalau memang malam di sana, malam saya katakan. Karena dulu tidak ada misalnya waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu lagi di Amerika, nggak ada dulu seperti itu. Ya,
Jadi semua yang dituliskan itu bermanfaat untuk mendidik, mengajar, menyatakan kesalahan. Makanya hanya orang yang percaya yang bisa memahami, saudara. Maka dasarnya adalah iman. Kalau saudara selalu mengambil kesalahan, saudara akan menemukan kesalahan. Tetapi ketika iman sudah diberikan kepada saudara, saudara melihat semua itu benar, semua itu baik. Maka bagi orang najis semua najis, bagi orang suci semua suci. Itu saudara. Jadi kenapa saya buat ini, supaya kita mendapat pencerahan, supaya kita mengerti bahwa kita ada di dalam yang benar. Ya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, orang yang mencintai kebenaran itu, maka dia akan datang kepada kebenaran. Orang yang tidak mencintai kebenaran itu, dia tetap ada di dalam kegelapan. Karena kalau dia datang kepada terang itu, semua kegelapan-kegelapan itu akan terlihat daripada kehidupan dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.